Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Prof. Heriandi. Prof, kita sudah membicarakan bagaimana Unila untuk mendorong mahasiswanya, pendidiknya. Lalu tentu banyak rintangan ya Prof ya untuk menggapai si program-program ini berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana Prof? Apakah ada rintangan? Apakah ada kendala sejauh ini Prof? Ya kalau rintangan, kendala udah pasti ada lah, namanya kerjaan besar ya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dunia kampus. Cuman secara umum sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Misalnya ya, kurikulumnya kita sudah sesuaikan. Regulasinya kita sudah siapkan. Mindset cara berpikir dosen dan mahasiswa, baik di masa pandemi maupun dalam pelaksanaan program BMBKM kemarin itu juga sudah mulai mengikuti gitu ya perubahan-perubahan itu. Tapi kalau kendalanya udah pasti ada. Apa tuh Prof? Nah, contohnya begini ya. Program MBKM ini diluncurkan tahun 2020. Ya. Ini untuk anak yang duduk mahasiswa yang ada di semester 6, 7 dan 8. Berarti tahun 2023 nanti dong pelaksanaannya. Tetapi pemerintah sudah mewajibkan, walaupun sukarela dalam tanda kutip, tetapi yang lain tetap dicatat, berarti wajib juga ujung-ujungnya. Dari sekarang. Nah sekarang ini kan mereka kan masih menggunakan kurikulum 2016. Mata kuliah yang 2016 kan yang mahasiswa sekarang ini. Baru mahasiswa 2020 yang pakai kurikulum 2020-nya kan. Gitu. Nah tentunya transisi ini ya menjadi sedikit agak terganggu. Kenapa? Contoh, misalnya ada mahasiswa yang mau mengambil MBKM 20 SKS dalam satu semester, ya. Lah kalau kita tidak desain secara benar, nanti mahasiswa lulusnya nggak 146 SKS, 180 SKS karena 678 itu 20 kan sudah 60 SKS. Sementara mereka tinggal misalnya udah 120 SKS, tambah 60 udah 180 SKS. Nah ini perubahan-perubahan ini perlu ditata, diberikan slot-slot khusus ya, spesifikasi khusus supaya mereka itu tetap bisa mengikuti program MBKM baik yang diluncurkan oleh pemerintah maupun yang diinisiasi oleh perguruan tinggi itu sendiri. Banyak itu programnya deh. Ya. Ada Permata Sari, ada Permata Merdeka, ada Permata Mandiri, ada Permata Kita. Ya, kita juga kan punya kerjasama dengan Untirta misalnya. Mahasiswa teknik di sini boleh kuliah di Untirta, mahasiswa Untirta boleh kuliah di sini. Banyak benar gitu. Nah kali ini tidak ditata secara baik, ya agak menyulitkan persoalan prosedur ya, pembobotan mata kuliah yang sudah diambil, jumlah SKS-nya dan sebagainya. Saya pikir itu yang menjadi penghambat untuk sementara. Penghambat ya. Lalu Prof, Prof kan Rektor Bidang Akademik nih. Lalu bagaimana Prof? Prof melihat ini untuk ini hambatan, tapi harus diselesaikan, harus dituntaskan. Lalu bagaimana dari Prof sendiri solusinya seperti apa Prof? Iya, kita sudah susun SOP. Misalnya ada program Kampus Merdeka, Kampus Mengajar dari pemerintah pusat. Itu Kampus Mengajar itu daftar ya, seluruh mahasiswa daftar. Itu dibayar sama pemerintah 1 juta. Gitu. Jadi banyak yang daftar. Nah nanti begitu dia kembali ke kampus mau dikonversi sebagai mata kuliah apa? Kan nggak jelas ini. Oleh sebab itulah kemarin itu kan didasarkan pada ada kejadian bahwa mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka, kemudian lapor KKN minta dikonversi sebagai lulus mata kuliah KKN. Jadi ada sedikit itu ya, rame-rame gitu mahasiswa kan. Walaupun nggak berapa banyak mahasiswa yang ribut, cuman keberadaan Kampus Merdeka ini kan sebetulnya bisa dikonversi. Tapi aturan mainnya harus jelas dong. Ya. Nah, oleh sebab itu maka kemarin dibuatkan SOP-nya. Itu jalan keluarnya kita berikan SOP. Jadi baik dosen, lembaga pengelola, program studi dan sebagainya itu bisa menyesuaikan aturan main ini supaya tidak menjadi penghambat. Itu. Sejauh ini evaluasinya seperti apa Prof? Apakah itu sudah berjalan dengan lancar atau seperti apa Prof? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Untuk yang tahun kedua, yang program Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh itu sebagai programnya MBKM juga sudah dibuatkan. Nanti mahasiswa itu misalnya dia mengajar, asistensi mengajar di satu sekolah, ya kan? Nah, kemudian di bulan kemarin kan sudah mulai KKN tuh. Nanti sebentar lagi selesai itu. Program
kampus mengajar itu kan tentunya mengajar. Ya. Ya, ngajar SD, ngajar SMP di sekolah-sekolah. Sementara program KKN apa sih kerjaan kalau teman-teman dari FKIP pasti ya programnya mengajar ya segala macam ya. Nah, ini bisa disatukan, diparalelkan. Tinggal teknisnya bagaimana mereka bikin laporan untuk di KKN-nya, bagaimana mereka buat laporan-laporan tugas-tugas untuk mata kuliah yang diambilnya. Misalnya mata kuliah praktek mengajar misalnya. Jelas itu kan. Jadi begitu dia orang selesai, KKN-nya selesai. Harus ya, multitasking berarti ya si mahasiswanya, Prof ya? Iya, betul. Harus dituntut itu ya, Iya. karena A harus selesai, B juga harus Iya, selesai. selesai 12 SKS bisa diraih. Misalnya iya, PPL 1, micro teaching misalnya kan, kan ngajar semua itu. Kan tinggal bagaimana apa perencanaan pengajaran misalnya kan mata kuliahnya kan. Lah kenapa nggak diambil aja sekaligus kan? Ada program KKN yang ngajar, ambil mata kuliah praktek ngajar yang ngajar juga ya jadikan aja satu. Tinggal pelaporan secara administrasinya Bisa, dibedakan. Selesai deh, bisa kita atasi itu. Kalau ada SOP-nya. Tapi kalau nggak ada SOP-nya teman-teman Bingung di juga ya, Prof. garda terdepan mau pakai apa ngaturnya gitu. Kurang lebih begitu lah. Benar. Iya. Lalu Prof, sejauh ini Prof, harapan Prof nih gitu ya untuk mahasiswanya dulu deh. Iya. Seperti apa nih untuk bisa lebih adaptif, bisa Iya. lebih menerima perkembangan saat ini, Iya. apalagi dikaitkan dengan program ini Prof. Iya. Memang saya berharap betul mahasiswa sekarang ini tidak bermanja-manja. Karena tantangannya sudah sangat luar biasa. Beda dengan zaman saya. Walaupun zaman saya dulu siapa yang mau maju ya harus bergerak apakah dengan keras sendiri. Tapi ini lebih tantangannya. Kita dihadapi pada persaingan global. Contohnya, kalau Christine mau kerja yang dibayar pakai dolar, sebagai parkir pemandu kapal di pelabuhan internasional harus punya sertifikat International Maritime Organization yang mengeluarkan. Kalau enggak, kita enggak dapat apa-apa. Ya dibayar pakai rupiah. Kan gitu. Karena persaingan kita nggak cuma orang Indonesia doang. Iya, Prof, ya? persaingannya persaingan global. Iya. Oleh sebab itu jangan bermanja-manja. Ya hadapi dunia pandemi ini dengan penggunaan teknologi, dengan belajar serius. Karena memang dunianya seperti ini sekarang kita hadapi. Bukan lagi seperti dulu. Ya, kalau sekarang kalau kita tidak kuat betul, kita akan tersingkir. Benar. Nah, kalau orang tersingkir ya nggak dapat apa-apa, jadi penonton aja. Saya minta mahasiswa sekarang jadi pemain, ya jangan jadi penonton. Orang dilantik dia yang dilantik, jangan dia cuma nonton orang dilantik. Orang dapat penghargaan, kita cuma nonton, jangan kita lah yang harus dapat penghargaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ekstra lebih kerja keras lah. Jadi mahasiswa zaman sekarang. Kurang lebih seperti itu harapan Di sisi saya. lain ada positifnya, kita bisa teknologi yang berkembang saat ini Iya. membantu kita. Membantu, Tapi mempermudah. itu sebagai tantangan juga. Iya, jadi tantangan Prof, ya. Ya ini aja di depan kita kan udah jelas teknologi semua ini. Iya. benar. Artinya kalau kita nggak kuasai itu, jadi tidak cukup dengan disiplin ilmunya, juga kita harus kuasai bahasa, bisa kuasai teknologi, ya. Udah itu kita kuasai data. Iya. Coba banyak yang curi data, banyak yang jual data, berarti data punya punya apa makna tersendiri ya untuk dunia zaman sekarang ini. Jadi bukan hanya sekedar kayak kita dulu mau dia berapa jumlah penduduk nggak ada urusannya, kita nggak punya data yang beda-beda segala macam, nggak ada urusan. Sekarang laku data dijual, malah dicuri orang. Benar. Lalu kalau untuk pendidiknya Prof, Iya. Prof mungkin bisa memberikan motivasi gitu ya untuk pendidik di Universitas Lampung ataupun di universitas lainnya gitu ya, menghadapi hal ini seperti apa Prof? Ya itu tadi ya, para dosen, para pendidik, para pengajar juga harus kuasai itu. Kuasai bahasa, kuasai data, kuasai teknologi ya. Udah itu ya kita tidak bisa berleha-leha lagi lah istilahnya ya. Kita harus kerja keras terus. Ya bayangin aja ya, teman-teman kan sampai sekarang belum pulang ke rumah. Saya masih banyak agenda lagi sampai sore sini. Kalau kita nggak seperti itu ya tutup nanti Unila gitu ya. Semuanya harus kerja keras untuk keberhasilan itu ya. Baik, terima kasih Prof. Seperti itu, terima atas kasih. informasinya Iya. sangat bermanfaat sekali. Iya. Sehat selalu Prof Iya. Heriandi. Baik pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini. Terus saksikan dialog spesial di episode-episode berikutnya. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, patuhi protokol kesehatan, ikuti vaksinasi. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.